Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sanwani selaku dosen mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence dan teman-teman lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan di tengah wabah COVID-19 saat ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol COVID-19. Baik, adapun topik yang akan kami bahas adalah implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data permohonan akta perkawinan dan permohonan akta perceraian menggunakan Tableau. Saya Giel yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Fatwah Pujangga, Ukhti Nurrahmah, Yuli Maulida Hasanah, Lufianto Ovandi, Rizkia Fauzia Rahma. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, setelah sesi pembukaan ini langsung saja masuk kepada sesi penyampaian dan penyajian materi, dimulai dari penjelasan latar belakang masalah hingga penutup. Langsung saja kepada Mbak Yuli dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu latar belakang dan tujuan. Indonesia pada pendataan tahun 2014, jumlah peristiwa nikah menurun dari tahun 2013 menjadi sebanyak 2.218.130 peristiwa. Namun, tingkat perceraiannya meningkat menjadi 14,6% atau sebanyak 324.527 peristiwa. Data ini dikemukakan oleh Kementerian Agama yang disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan Anwar Saadi. Bisnis intelijensi merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan untuk menganalisis masalah-masalah serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya penggunaan bisnis intelijensi adalah untuk pengolahan data-data jumlah pelayanan akta perkawinan dan jumlah pelayanan akta perceraian. Dalam makalah ini, kami memvisualisasikan jumlah data perkawinan dan perceraian pada tahun 2014 di DKI Jakarta secara efektif dengan menggunakan software Tableau sebagai solusi dari pengolahan data secara manual. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Uti. Baik, pada slide berikut ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu business intelligence. Jadi business intelligence ini dapat didefinisikan sebagai model matematika dan analisis metodologi eksploitasi data yang tersedia untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks. Kemudian, apa itu Tableau? Tableau adalah tools atau platform untuk membuat visualisasi data lebih interaktif, mudah dibaca, dan mudah untuk dianalisa. Visualisasi yang digunakan adalah menggunakan data tabel yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram maupun geomapping yang mampu memperlihatkan perubahan dan perbedaan data menjadi lebih jelas. Tampilan data hasil analisis statistik biasa akan menjadi lebih cantik dengan visual yang eye-catching menggunakan pilihan dashboard interaktif yang disediakan oleh Tableau. Kemudian, apa itu dashboard? Dashboard merupakan salah satu penyelesaian dalam penyajian dan visualisasi data. Dengan menggunakan sistem dashboard, data dan informasi strategis dapat ditampilkan dengan online, cepat, dan mudah dipahami oleh pemimpin dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk kebutuhan spesifikasi penggunaan Tableau, kami menggunakan Windows 8 64-bit dengan prosesor Intel Core, kemudian dengan RAM 4 GB dan hard disk 500 GB. Ya, terima kasih Mbak Okti atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan pada pembahasan data. Pada penulisan makalah ini kami menggunakan data jumlah pelayanan akta perkawinan dan data jumlah pelayanan akta perceraian di DKI Jakarta pada tahun 2014 yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut memiliki informasi mengenai jumlah penduduk DKI Jakarta
yang telah memiliki akta perkawinan. Dapat diketahui bahwa jumlah kepemilikan akta perkawinan terbanyak berada di daerah Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 2070 dari jumlah keseluruhan akta perkawinan yang ada di DKI Jakarta. Sedangkan jumlah kepemilikan akta perkawinan yang terendah berada di wilayah Jakarta Barat, yaitu dengan jumlah 486 akta. Dari informasi tersebut, dapat diketahui total jumlah akta perkawinan di Provinsi Jakarta pada tahun 2014 sebanyak 5.844 akta. Kemudian ini ada data jumlah permohonan akta perceraian. Dapat diketahui bahwa jumlah permohonan akta perceraian ini yang terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur, yaitu sebanyak 125 dari jumlah keseluruhan akta perceraian yang ada di DKI Jakarta. Sedangkan untuk jumlah permohonan akta perceraian terendah berada pada wilayah Jakarta Barat, yaitu dengan jumlah 20 akta. Dari informasi tersebut, diketahui total jumlah permohonan akta perceraian ini di Provinsi Jakarta pada tahun 2014 yaitu sebanyak 878 akta. Baik, terima kasih. Untuk slide ini diterangkan bahwa terdapat grafik yaitu jumlah pelayanan akta perkawinan DKI Jakarta tahun 2014. Nah, dari sini bisa dilihat angka di setiap kota di DKI Jakarta menunjukkan bahwa DKI Jakarta Barat itu memiliki 486 poin, Jakarta Selatan 674 poin, Jakarta Utara 1107 poin, Jakarta Timur 1189 poin, dan Jakarta Pusat 2070. Dan di total mendapat angka 5.844 poin. Oke. Untuk slide berikutnya menunjukkan grafik dari jumlah pelayanan akta perceraian DKI Jakarta tahun 2014. Nah, di sini disebutkan bahwa Jakarta Barat memiliki 20 poin, Jakarta Pusat 53 poin, Jakarta Utara 65 poin, Jakarta Selatan 100 poin, dan Jakarta Timur 125 poin. Dengan total 878 poin. Untuk slide berikutnya, dari grafik perbandingan di sini menunjukkan grafik perbandingan antara permohonan akta perkawinan dengan permohonan akta perceraian. Nah, pada grafik perbandingan ini diketahui bahwa dari 5.844 permohonan akta perkawinan juga terdapat 878 permohonan akta perceraian dari seluruh kota atau kabupaten di DKI Jakarta. Baik, selanjutnya dari pengolahan data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan data jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian sangat mudah divisualisasikan menggunakan tableau. Dari visualisasi yang dibuat dapat diketahui bahwa tingkat jumlah kepemilikan akta dan akta perkawinan sangat bervariasi di tiap kota atau kabupaten yang ada di DKI Jakarta. Di sini tableau menyediakan dashboard dan scorecard, ad hoc analysis and queries, pemrosesan analitik online, penemuan data, pencarian BI, dan integrasi spreadsheet. Hal ini mendukung penggunaan tableau sebagai tools yang mampu mengolah informasi data secara efektif dan menarik. Di sini dikarenakan informasi data yang diperoleh kurang detail sehingga informasi mengenai jumlah kepemilikan akta perceraian dan perkawinan tidak bisa diketahui secara pasti pada setiap bulannya. Dan kami menyarankan untuk data mengenai jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian yang sudah lama, sehingga perlunya data yang akurat. Mungkin sekian untuk kesimpulan dan sarannya. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan disengaja
maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.